warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Nuraini dengan NIM 2412125320063. Kelas 1B, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar atau PGSD Universitas Lambung Mangkurat. Jadi di sini saya akan menyampaikan rangkuman atau intisari pada pembelajaran perkembangan peserta didik. Bab 2, aspek perkembangan. Perkembangan yang dimaksud yaitu perkembangan fisik. Maka di sini saya akan menjelaskan 3 materi. Yang pertama, perkembangan fisik pada manusia. Kedua, karakteristik perkembangan peserta didik. Ketiga, implikasi genetik, lingkungan, dan otak terhadap pendidikan. Selanjutnya adalah kemampuan fisik. Kemampuan fisik ini terjadinya penurunan fungsi seperti fungsi jantung, penglihatan, dan lain-lain. Jadi, fisik atau badan adalah sistem organ yang kompleks dan sangat mengagumkan, yang dimana setiap organ ini terbentuk pada periode pernatal atau dalam kandungan. Menurut Harlock pada tahun 1956, perkembangan fisik individu meliputi 4 aspek, yaitu pertama, sistem saraf. Sistem saraf yaitu sangat mempengaruhi perkembangan kecerdasan dan emosi. Yang kedua adalah otot. Otot itu mempengaruhi perkembangan kekuatan dan kemampuan motorik. Yang ketiga yaitu kelenjar endoring. Kelenjar endoring yaitu yang menyebabkan munculnya pola-pola tingkah laku baru, seperti pada saat usia remaja, berkembangnya perasaan senang untuk aktif dalam suatu kegiatan yang sebagian anggotanya terdiri atas lawan jenis. Dan keempat, struktur fisik atau tubuh yang meliputi tinggi badan, berat badan, dan proporsi badan. Di perkembangan fisik ini mencakup aspek-aspek sebagai berikut. Perkembangan anatomis. Perkembangan anatomis merupakan perubahan pada struktur tulang belulang, indeks tinggi badan dan berat badan, proporsi tinggi kepala. Dan pada laju perkembangan anatomis ini secara umum sebagai berikut. Tulang-tulang pada masa bayi berjumlah sekitar 270 yang masih lunak, dan pada remaja menjadi 350 yang kokoh. Seterusnya berat badan dan tinggi badan. Waktu lahir sekitar 2-4 kg dan 50-60 cm. Terus masa kanak-kanak sekitar 12-15 kg dan 90-120 cm. Dan pada remaja sekitar 30-40 kg dan 140-160 cm. Oke, selanjutnya adalah proporsi tinggi kepala dan badan pada masa bayi dan anak-anak sekitar 1-4, dan menjelang dewasa menjadi 1-8. Dan berikutnya yaitu perkembangan fisiologis. Perkembangan fisiologis merupakan sistem pada kontraksi otot, peredangan darah dan pernafasan, persyarafan, sekresi kelenjar, dan pencernaan. Mari kita lanjut ke materi kedua, yaitu karakteristik perkembangan peserta didik. Bermulainya anak masuk kelas 1 sekolah dasar akan membawa perubahan besar dalam pola kehidupannya, seperti perubahan dalam sikap, nilai, dan perilaku. Hingga sampailah fase perpindahan dari anak ke remaja dengan perubahan pubertas hingga matang pemahaman akan seksual. Dengan terjadinya proses pertumbuhan fisik, ciri-cirinya yaitu seperti keadaan berat dan tinggi badan anak umur sekolah sampai usia 6 tahun, bagian atas berkembang lebih lambat daripada bagian bawah. Kemudian pada usia 12 tahun tinggi anak mencapai 60 inci dan berat badan sekitar 40-42,5 kg. Menurut Sentrock pada tahun 1995, pertumbuhan ini karena faktor keturunan dan latihan ataupun olahraga, karena perbedaan jumlah sel-sel otot. Materi kedua yaitu perubahan fisik. Pada masa pubertas terjadinya perubahan dan percepatan pertumbuhan di seluruh bagian
dan dimensi fisik, baik pertambahan berat dan tinggi badan, perubahan dalam proporsi dan bentuk tubuh, maupun pencapaian kematangan seksual. Selanjutnya, yang ketiga, proporsi tubuh. Dengan bertambahnya tinggi dan berat badan, percepatan pertumbuhan selama masa pubertas juga terjadi pada proses tubuh yang sebelumnya kecil menjadi besar. Pada bagian wajah, dahi yang semula sempit menjadi lebih lebar dan mulut melebar, maupun bibir menjadi lebih penuh. Dan pada perubahan struktur kerangka terjadi percepatan pertumbuhan otot hingga mengakibatkan terjadinya pengurangan jumlah lemak dan pada tubuh. Mari kita ke materi selanjutnya, yaitu materi ketiga, implikasi genetik, lingkungan, dan otak terhadap pendidikan. Seorang guru perlu memahami perbedaan sifat anak individual. Hal ini perlu dilakukan oleh guru dalam menyikapi pengaruh genetik dan lingkungan bagi perkembangan anak seperti berikut, yaitu yang pertama, memahami, menghargai perbedaan individual anak. Dan kedua, menyadari bahwa sebenarnya faktor lingkungan mempengaruhi setiap aspek perkembangan. Dan yang ketiga, mendorong siswa menentukan pilihan-pilihan sendiri untuk meningkatkan pertumbuhan. Mari kita masuk ke pembahasan tentang perkembangan otak. Perkembangan otak merupakan salah satu aspek perkembangan fisik peserta didik yang sangat penting. Perlu dipahami oleh orang tua, guru, atau calon guru bahwa cara kerja otak sangat mempengaruhi kecerdasan seseorang. Otak adalah sebuah sistem biologis manusia untuk mengindra dunia dan sekaligus memberikan berbagai tanggapan terhadapnya. Otak ada untuk mengoptimalkan perilaku. Otak juga membangkitkan kewaspadaan dan mengaktifkan keaktifan mental yang teratur. Maka dari itu, tak satu pun organ atau sel dalam tubuh kita yang lepas dari jangkauan otak. Jadi, meskipun otak hanyalah satu organ, tetapi ia mempunyai peranan sangat penting dalam mengendalikan seluruh fungsi tubuh lainnya, seperti mengingat, konsentrasi, mengantuk, berpikir, emosi, tingkah laku, dan sebagainya. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang implikasi perkembangan otak terhadap pendidikan. Jadi, otak anak memang mempunyai kemampuan besar untuk menyusun ribuan sambungan kata. Namun, kemampuan itu akan berhenti pada usia 10-11 tahun jika tidak dikembangkan ataupun tidak digunakan. Maka dari itu, proses pematangan otak harus diiringi dengan peluang untuk mengalami suatu dunia yang makin luas. Berikan lebih banyak kesempatan kepada peserta didik untuk menguasai keterampilan yang memungkinkan otaknya berkembang baik, seperti di museum, rumah, sekolah, membaca di buku, majalah, ataupun menggambar, serta di sekitarnya, hingga ia memperoleh apa yang dikehendakinya. Pembelajaran seperti ini akan mendorong anak untuk berpikir, mengamati, dan merenung, maupun menentukannya secara kreatif. Sebaliknya, proses pembelajaran harus jauh dari upaya menjanggalkan pengetahuan ke dalam otak anak. Penjagalan pengetahuan ini jika secara berlebihan, justru akan mengganggu pemahaman dan melelahkan otak anak. Seperti kata Gabriel Campy, otak adalah mata air yang seharusnya dialirkan secara beransur-ansur, bukan wadah yang harus langsung diisi penuh. Dan juga dari Muhammad Mandi Al-Istanbuli pada tahun 2006 mengatakan bahwa otak yang bagus bukanlah otak yang penuh sesak, tetapi otak yang sehat. Oleh karena itu, upaya untuk mengembangkan segala potensi anak, melatih pengamatan dan pengambilan keputusan, merangsang pemikiran dan imajinasi, memperdalam pemahaman dan memperkuat konsentrasi. Dan berakhirlah penyampaian rangkuman atau intisari pada kali ini. Salah hilap mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.